Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika Widiadari dengan NIM 2305112673. Di sini saya akan memperkenalkan titik, garis, bidang, ruang, sudut beserta jenis-jenis dan sifat-sifat sudut pada pembelajaran di SD dengan mata kuliah geometri dan pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alif, MPD. Baik, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama ada titik. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan, merupakan konsep abstrak yang tidak terwujud, tidak mempunyai ukuran dan berat. Disimbolkan dengan nokta, penamaan dengan huruf kapital. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang kedua ada garis. Garis merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan, merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas. Unsur geometri satu dimensi karena hanya memiliki unsur panjang saja. Sinar garis merupakan garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tidak terhingga. Ruas garis yaitu garis yang dibatasi oleh dua buah titik di pangkalnya. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak mempunyai titik sekutu atau titik potong. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik potong. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang ketiga bidang. Bidang merupakan gagasan abstrak termasuk unsur tidak didefinisikan. Dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas serta tidak memiliki ketebalan. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang keempat ada ruang. Ruang merupakan sebuah gagasan abstrak sehingga ruang termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Ruang diartikan sebagai unsur geometri dalam konteks tiga dimensi karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu bentuk model dari ruang adalah model bangun ruang. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang kelima ada sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinear atau tidak terletak pada satu garis lurus dan kongruen. Garis yang bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya, sudut memiliki jenis-jenis sudut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat dan lebih besar dari 0 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut yang besarnya kurang dari 180 derajat dan lebih besar dari 90 derajat. Yang keempat ada sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleksi, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 360 derajat dan lebih besar dari 180 derajat. Yang keenam ada sudut putaran penuh, yaitu sudut yang besarnya 360 derajat. Selanjutnya ada hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut saling berpelurus atau bersuplemen, yaitu jumlah dua sudut yang berpelurus adalah 180 derajat. Yang kedua ada sudut saling berpenyiku atau komplemen, yaitu jumlah dua sudut yang berpenyiku adalah 90 derajat. Maksudnya yaitu jika sudut BOC ditambah sudut AOB menghasilkan sudut 90, yaitu sudut saling berpenyiku. Yang ketiga ada sudut saling bertolak belakang, yaitu dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Misalnya sudut KOL bertolak belakang dengan sudut MON. Selanjutnya ada sifat-sifat sudut. Yang pertama ada sudut sehadap, yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Misalnya sudut K3 sehadap dengan sudut L3. Yang kedua ada sudut dalam berseberangan, yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Misalnya sudut K3 berseberangan dengan sudut L1. Yang ketiga ada sudut luar berseberangan, yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Misalnya sudut K1 berseberangan dengan sudut L3. Yang keempat ada sudut dalam sepihak, yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Misalnya sudut K3 ditambah sudut
sudut L2 besarnya 180 derajat. Yang kelima ada sudut luar sepihak, yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Misalnya sudut K1 ditambah sudut L4 hasilnya 180 derajat. Sekian dari saya, terima kasih.